Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardiana SPD, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021, golongan 3, BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini, saya akan menyampaikan tugas agenda 2, yaitu Learning Journal Akuntabilitas. Apa yang dimaksud dengan akuntabilitas? Akuntabilitas yaitu kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Artinya, akuntabilitas lebih merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Adapun nilai-nilai publik tersebut diantaranya, yang pertama, mampu mengambil keputusan yang tepat dan benar. Maksudnya di sini, ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi, seorang PNS diharapkan mampu mengambil pilihan dengan baik dan benar. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang bunyinya bahwa aparatur sipil negara dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis, baik sebelum, selama, maupun sesudah masa kampanye. Yang ketiga, memperlakukan warga secara sama, adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Maksudnya di sini, sebagai seorang PNS dilarang untuk memberikan pelayanan berbeda. Jadi, kepada siapapun tanpa memandang kepentingan apapun, kita harus memberikan pelayanan yang sama dan adil. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintah. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan, yang artinya hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, atau institusi dengan negara dan masyarakat, yang mana hubungan tersebut adalah hubungan yang bertanggung jawab antara kedua belah pihak. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kerja, berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh seorang individu, kelompok, atau institusi. Yang ketiga, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Artinya, akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Dan yang terakhir, akuntabilitas mampu memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 3 fungsi utama akuntabilitas publik.
Yang pertama, peran demokrasi. Maksudnya di sini, akuntabilitas berfungsi untuk menyediakan kontrol demokrasi. Yang kedua, peran konstitusional. Maksudnya, akuntabilitas berfungsi untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga, peran belajar. Fungsi akuntabilitas dalam peran belajar yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya, akuntabilitas publik terbagi menjadi dua, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya, pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Sedangkan akuntabilitas horizontal yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat yang luas. Akuntabilitas ini membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ke samping kepada para pejabat lainnya dan lembaga negara. Tingkatan akuntabilitas. Tingkatan akuntabilitas yang paling mendasar yaitu akuntabilitas personal, yang mana akuntabilitas ini mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Kemudian yang kedua, akuntabilitas individu. Akuntabilitas ini mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini, tidak ada istilah saya, tetapi yang ada adalah kami. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas kelompok, maka pembagian wewenang dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peran yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Selanjutnya, akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi ini mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Dan yang terakhir, akuntabilitas stakeholder. Maksudnya di sini yaitu masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerja seseorang. Mekanisme akuntabilitas. Mekanisme dapat diartikan secara berbeda-beda dari setiap anggota organisasi, sehingga membentuk perilaku yang berbeda-beda pula. Adapun mekanisme akuntabilitas terbagi menjadi dua, yaitu mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia yang terdiri dari perencanaan strategi, kontrak kerja, dan laporan kerja. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, yang terdiri dari kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Dimensi akuntabilitas. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung 4 dimensi ini. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum. Maksudnya di sini, akuntabilitas hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan. Kemudian,
Akuntabilitas proses. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Yang ketiga, akuntabilitas program. Akuntabilitas ini dapat memberikan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dan apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal. Yang terakhir, akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas ini terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Langkah framework akuntabilitas. Ada 5 langkah yang harus dilakukan dalam membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja PNS. Yang pertama, menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Hal ini dapat dilakukan melalui penentuan tujuan dari rencana strategis organisasi, mengembangkan indikator, ukuran dan tujuan kinerja, dan mengidentifikasi peran dan tanggung jawab setiap individu dalam organisasi. Selanjutnya, melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Cara ini dapat dilakukan melalui identifikasi program atau kebijakan yang perlu dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, kapan akan dilaksanakan, dan biaya yang dibutuhkan. Kemudian, melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. Hal ini penting untuk dilakukan karena bertujuan untuk mengetahui hambatan dari implementasi kebijakan atau program yang telah dilakukan. Kemudian, memberikan laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami dan tepat waktu. Hal ini perlu dilakukan sebagai wujud untuk menjalankan akuntabilitas dalam menyediakan dokumentasi dengan komunikasi yang benar serta mudah dipahami. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat korektif. Akuntabilitas dalam konteks. Yang pertama, transparansi dan akses informasi. Keterbukaan informasi telah dijadikan standar normatif untuk mengukur legitimasi sebuah pemerintahan. Dalam payung besar demokrasi, pemerintah senantiasa harus terbuka kepada rakyatnya sebagai bentuk legitimasi. Partisipasi ini dapat berupa pemberian dukungan atau penolakan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah ataupun evaluasi terhadap suatu kebijakan. Yang kedua, praktek kecurangan dan perilaku korup. Aparat pemerintah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan yang baik untuk publik. Hal ini berkaitan dengan tuntutan untuk memenuhi etika birokrasi yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Untuk kelancaran aktivitas pekerjaan, hampir semua instansi pemerintah dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti telepon, komputer, internet, dan sebagainya. Tidak hanya itu, bahkan semua instansi pemerintah memiliki aset-aset lain, seperti rumah dinas, mobil, dan kendaraan dinas lainnya. Semuanya itu dimanfaatkan untuk mencapai tujuan organisasi dalam melayani publik. Yang keempat, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi. Mulgan mengidentifikasi bahwa proses suatu organisasi akuntabel
karena adanya kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan informasi dan data yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pembuat kebijakan atau pengguna informasi dan data pemerintah lainnya. Dan yang terakhir, konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik dan kepentingan pribadi bertentangan. Menjadi PNS yang akuntabel. Untuk menjadi PNS yang akuntabel, ada beberapa perilaku atau tindakan yang harus dilakukan atau yang harus ada pada diri seorang PNS. Yang pertama yaitu perilaku individu atau personal behavior, yang mana salah satu tindakan dari perilaku ini yaitu PNS bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga, dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka. Yang kedua, perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi, dengan salah satu tindakan yaitu PNS tidak akan mengungkapkan informasi resmi atau dokumen yang diperoleh seperti yang dipersyaratkan oleh hukum atau otoritas yang diberikan oleh institusi. Yang ketiga, menghindari perilaku yang curang dan koruptif. Dengan tindakan, PNS dilarang untuk melakukan penipuan yang menyebabkan kerugian keuangan aktual atau potensial untuk setiap orang atau institusinya. Selanjutnya, perilaku terhadap penggunaan sumber daya. Dengan contoh tindakan, PNS mematuhi kebijakan dan pedoman dalam penggunaan setiap instansi kompusi dan komunikasi fasilitas, dan menggunakan sumber daya tersebut secara bertanggung jawab. Kemudian, perilaku berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah. Dengan contoh tindakan, PNS memberikan informasi dengan benar kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan. Dengan contoh tindakan, PNS dapat menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang terakhir, mengambil keputusan yang akuntabel. Dengan contoh tindakan, PNS mendeklarasikan secara terbuka bila terjadi adanya potensi konflik kepentingan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Salah dan hilaf mohon maaf. Semoga kita bisa menjadi PNS yang akuntabel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.